Disiarkan dari kawasan Metropolis Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Langsung happy kan? Langsung ceria gak sih kira-kira? Ceria dong ya. Kan lagi dengerin sore ceria. Dan saking cerianya aku juga ceria banget sore hari ini. Karena kalau dari jam 4 sampai dengan jam 5 aku akan semakin ceria karena punya teman-teman spesial yang datang langsung ke studio Proda FM buat aku ajakin ngobrol nih. Yes, senang banget karena sore hari ini di program Sore Ceria kita udah kedatangan duta asik ya. Para duta nih ceritanya teman Pro 2 ya, dan mereka lengkap dengan selempangnya. Kalau nggak percaya langsung bisa kepoin aja ya, karena kita juga live streaming di YouTube channel RRI Palembang. Yes. Jangan lupa untuk subscribe juga, dan kamu bisa kirim pertanyaan atau juga pengen ngobrol dan lain sebagainya di kolom komentar di live chat, boleh banget nanti di YouTube channel RRI Palembang. Dan juga bisa banget WhatsApp kita di 0857 2 5 kali 916 untuk ngobrol sama mereka berdua. Kita bakal ngobrol nih ya bareng Duta SMK Negeri 5 Palembang. Selamat sore. Yeay. Ternyata aku berasa di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring ya. Rame banget supporternya. Ada siapa aja sih di studio Pro 2 FM? Kenalan dulu dong. Oke, saya sendiri di sini dengan Moreno Moza Pratama. Baik, perkenalkan nama saya Jessica Setiala Nova Siombing. Oke, baiklah itu aja ya. Kelas berapa dong? Dikenalin dulu. Moreno manggilnya ya? Iya, Oke, Moreno kelas berapa? kelas 10 Multimedia 1. Kemudian kalau Jessica? Kelas 10 PSPT. Oh gitu ya. Nah teman Pro 2 harus tahu juga multimedia ada, PSPT ada. Boleh dong diperkenalkan dulu sama teman-teman yang mungkin pengen tahu dan pengen kepo tentang SMK Negeri 5 ya. Apa tuh kalau kelasnya Moreno tadi? Oke, kalau multimedia sendiri itu kayak mengajarkan kita sebagai editor, terus programming sebuah program-program dari komputer. Wah gitu, oh pasti kamu anak IT yang pintar ya, kelihatan dari wajahnya. Nah kalau Jessica gimana nih? Kalau PSPT itu adalah singkatan dari produksi siaran dan pertelevisian. Jadi kita kayak belajar public speaking, terus reporter, MC, pembawa berita, dan mengenal jenis-jenis film. Oh gitu, wah bisa siaran dong kamu di sini kalau gitu kan? Iya. Cie. Wah keren banget nih teman Pro 2 ya. Jadi di studio Pro 2 FM sudah ada Moreno dan juga Jessica. Tuh, jangan tanggung-tanggung tepuk tangan tuh bisa rame, gini. Cie. Ya ampun, kelompok capir ya, kayaknya di belakang rame banget. Oke, nah ini kan ternyata mereka ini adalah finalis ya teman Pro 2 ya. Ada finalis putri, ada finalis putra dulu nih. Oh, berarti sekarang sedang ada atau sedang running ya untuk pemilihan Duta SMK Negeri 5 gitu ya? Iya. Ya. Wah, cerita dulu dong, Duta SMK Negeri 5 ini apa dan seperti apa sih sebenarnya aktivitasnya gitu loh. Oke, untuk Duta SMK Negeri 5 itu aktivitasnya itu pertama karantina. Untuk karantina sendiri itu bakalan prepare untuk grand final nanti. Dan di sana tuh kita belajar bakalan catwalk gitu, terus public speaking dan cara attitude kita belajar. Oh, kamu udah latihan catwalk belum? Sudah? Oh sudah, semuanya udah ya? Asik. Ada mentornya berarti gitu ya? Iya, benar. Oke, baiklah ya. Itu kegiatan-kegiatannya. Tapi sebenarnya Duta SMK Negeri 5 ini apa sih sebenarnya? Bisa digambarkan nggak tuh? Duta SMK Negeri 5 itu kayak ikon sekolah, promotor sekolah yang nantinya bakalan ngebawa nama sekolahan keluar kayak gitu. Oh gitu, termasuk kalau ada tamu-tamu yang berkunjung misalnya ke SMK 5, berarti Duta ini gak akan sibuk ya turun di lapangan ya. Iya. Yes, ini luar biasa banget nih. Ini sudah sampai tahap finalis, artinya udah melewati fase-fase sebelumnya dong. Cerita dulu nih dari awal banget step by step bisa akhirnya bergabung. Moreno sekarang boleh cerita dulu berbagi pengalaman. Moreno, gimana ceritanya kamu bisa akhirnya memutuskan ikutan untuk pemilihan ini Duta ini sendiri? Oke, sebenarnya dari awal tuh sudah dipromosiin untuk Duta SMK Negeri 5, cuman pas hari itu saya belum bisa untuk masuk, cuman saya bisa mikir lagi gitu. Kalau saya masuk Duta SMK Negeri 5 mungkin saya bisa memajukan SMK Negeri 5 ini. Oh, kemarin yang promosiin dari sekolah, dari teman-teman, guru atau gimana yang promosiin? Dari teman-teman, guru juga bisa. Oh gitu, wah keren banget nih. Kenapa awalnya nggak mau? Waktu itu belum terlalu terketuk gitu untuk terjun ke sini. Oke, untuk awalnya itu sendiri mungkin faktor
Terus juga Faktor apa tuh? untuk Faktor faktor apa? sendiri kayak faktor ekonomi. Jadi ekonomi dulu tuh masih rendah. Jadi kalau ada faktor ekonomi saya sudah naik gitu, saya bisa ikut langsung ikut gitu. Oh gitu, iya 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 iya. Oke oke oke. Kemudian yang lain-lain nggak? Cuma karena itu aja alasan yang awalnya belum mau. Iya itu aja sih. Oh gitu, berarti sudah naik dong faktor ekonominya sekarang. Ci. Aduh, oke deh. Nah Jessica, cerita dulu nih gimana akhirnya kamu terjun untuk mengikuti Duta SMK 5 ini? Awalnya tuh dari waktu itu ada event bulan bahasa di sekolah dan Cika kayak awalnya tuh bingung kayak mau ikut apa sih lomba di sekolah dan akhirnya ada lomba fashion show. Jadi Cika coba-coba dan akhirnya waktu itu berhasil dapetin juara 2 dan dari situ Cika ada minat untuk ikut organisasi Duta ini. Oh, ini organisasi sebenarnya Duta Iya. ini ya? Oh gitu, jadi organisasi sebenarnya ya. Artinya member di dalamnya ini, keanggotaannya ya semuanya gitu kan ya. Oke oke oke. Oh manggilnya kamu Cika ya? Iya. Baru tahu tadi kamu manggilnya Jessica Jessica aja, ternyata Cika ya panggilan sayangnya nih Cie. Oke, artinya memang sudah minat banget sejak awal Jessica. Cika. Iya. Sebenarnya kalau dikatakan minat tuh sebenarnya nggak ada minat karena Apa? Nggak ada minat. ya karena kayak udahlah kayak yaudah karena bakat Cika tuh kemarin tuh cuman dance, mentok di dance dan kayak gak mau lagi keluar dan akhirnya ada itu tadi event tadi dan ya udah kayak ayo dong Cika kau asal lagi itu potensi dalam dirimu kayak gitu dan akhirnya terdorong dan ya udah terjun langsung. Oh baiklah, kamu dance juga ya? Iya. Emang ikutan kayak kegiatan-kegiatan ekskul dance atau mungkin di luar-luar sana kamu gabung-gabung dengan sanggar dancer apa gitu misalnya? Kalau gabung sama sanggar enggak, cuma Nggak. belajar sendiri. Oh, kamu otodidak berarti ngedance-nya? Iya, otodidak. Keren banget ya. Tapi dance-nya lebih ke tradisional atau modern dance? Korean dance. Korean dance, wah kamu tuh kayak Kak Iren sama Kak Dela juga Korean dance ya kan kalian berdua debak katanya itu doang taunya debak aja dia pedal kan. Oh gitu, apa sih akhirnya membuat kamu tertarik banget untuk menggeluti Korean dance? Dari idolnya. Oh aku sudah menyangka pasti idolnya kamu siapa sih? Jisoo. Oh Jisoo, NCT yang di belakang kan. Iya. Banyak. Oh iya. Berarti kamu rombongan ini ya pasukan Kak Erin and the Gang nih kayak jangan-jangan yang kalau ada stiker-stiker apa gitu kan. Fotokan apa ikutan ngumpulin ternyata nantinya ya. Oke. Jadi gitu ya. Dan yang kalian rasakan banget ketika sudah terjun bergabung ya ikutan finalis lah ya sudah sampai tahap final berarti. Apa sih yang terasa banget gitu loh? Manfaat positif yang dirasakan dari bergabung di kegiatan ini sendiri, Moreno. Oke, untuk gabung sendiri tuh manfaatnya ada banyak. Salah satunya adalah attitude. Dulu saya attitude-nya emang jelek banget. Setelah datang di Duta nih udah bagus. Bagaimana jeleknya? Maksud saya jelek tuh sendiri kayak apa ya? Pergaulan mungkin nggak ya. terlalu. Oh gitu, nggak terlalu bergaul dulunya. Bener. Oh gitu. Saya dulu anaknya kayak di rumah terus. Oh nggak pernah iya bergaul. iya. Dan di sekolah juga nggak terlalu banyak sosialisasi dulunya. Bener. Oh, dan ketika gabung di sini udah berasa ya, maksudnya akhirnya punya kedekatan dengan orang-orang di sekitar gitu. Sudah. Oh, apa yang bikin kamu ngerasa, aduh kayaknya aku mau membuka diri aku udah untuk bersahabat, sosialisasi gitu loh. Mungkin public speaking tuh emang berarti kayaknya bagi saya. Oh iya. Berarti dulu mungkin ada di masa yang kamu agak sedikit kurang pede dengan public speaking kamu dulunya ya, maksudnya ya. Benar. Oh, di sini memang diajarkan banget berarti public speaking ketika mengikuti ini. Diajarin banget memang. Wah, dari mana tuh yang mengajarkannya? Ada mentor khusus gitu? Nggak ada mentor khusus, cuman kayaknya dari YouTube juga. Oh iya. Artinya akhirnya kamu belajar public speaking walaupun dengan sendirinya dan akhirnya kamu bisa gitu kan ya. Benar. Keren. Jadi manfaatnya sekarang udah ngerasa makin bergaul, bersosialisasi gitu loh teman Pro 2 Moreno dan makin banyak teman ya pasti ya mulai sekarang gitu kan ya. Berarti dulu kamu tuh termasuk orang yang kalau nggak diajak ngomong mungkin nggak ngomong juga gitu kali ya. Enggak. Gitu kan, diem aja ya. Tapi emang kamu kelihatannya memang anak yang doyan belajar ya nggak sih? Iya. Iya kan, biasanya sih kelihatan banget nih. Kalau Cika gimana nih? Yang kamu rasain apa? Manfaatnya nih? Manfaatnya tuh banyak.
mulai pertama acara mungkin sama kayak Reno tadi attitude-nya. Terus kayak banyak juga dapat pembelajaran dari luar, kayak nggak mentok di sekolah, nggak mentok di belajar kayak gitu, dapat materi dari luar juga. Terus dapat bisa ketemu dengan orang banyak juga kayak gitu, karena dulu Cika tuh orangnya tertutup, susah untuk berteman. Semenjak gabung ke sini ya dah jadi kayak ya kalau misalnya kamu ngajak aku ngomong, aku juga ajak kamu ngomong, jadi care kayak gitu. Oh iya. Berarti agak-agak setipe ya dulu ya antara kalian berdua ya, sama-sama pendiam, nggak terlalu hobi bergaul banget dulunya gitu kan ya. Dan sekarang justru sebaliknya udah dirasain ya sejak bergabung gitu kan. Ada rasa gitu. Wah keren. Berapa finalis sih di sini 18. totalnya? 18 ya. Oh 18. benar. Oh kalian ini satu pasangnya ya, berarti 17 bukan 17 9 ya, 9 pasang berarti ya. Oh iya. Nanti yang akan terpilih dari 1 2 3 pasti gitu, atau nanti ada kategori-kategori juga nih? Ada juga kategori, buat kategorinya itu ada intelligence, pariwisata, budaya, terus Favorit itu enggak ya juga? favorit ada, Oh, most favorit favorit, ada. terus pertemanan. Oh iya, oh pasti dia kayak duta persahabatannya Iya, gitu benar. kan ya. Wah seru banget ya. Jadi nanti yang akan menilai mungkin dari step by stepnya itu dari mana aja sih? Apakah dari guru atau mungkin memang ada juri khusus gitu loh misalnya? Ada juri khusus Dari eksternal atau internal juga ada? dari gabungan? dari entertainment mungkin ya, kakak entertainmentnya langsung yang terjun untuk ini ngajarin kami. Oh baiklah, jadi emang juri dari luar ya semuanya ya. Jadi nggak ada yang dari dalam gitu kan ya. Berarti makin fair dong penilaiannya ya kalau udah kayak gitu kan ya. Emang makin fair. Oke deh, ini tahap awal banget ketika memang dari tahap pendaftaran itu udah pas kapan sih? Awal tahun ini kah? Atau mungkin udah dari sebelum-sebelumnya juga? Ini udah di final soalnya kan? Dari pas mulai ini nih kayak dari bulan November. Dan iya. di situ Cika sudah ngambil formulir tapi belum diisi waktu itu. Pas Ngambil minggu doang. Kenapa kamu lama mencari ilhamnya kayaknya? Ngisi enggak gitu. Oh gitu, beneran. Kenapa sih apa bikin kamu jadi tiba-tiba yang udah niat kok aduh kok mikir lagi ya gitu loh? karena mikirnya banyak saingan, pasti di sini banyak juga yang cantik-cantik, Oh, tinggi-tinggi, iya, putih-putih, iya. insecure. Oh insecure, aduh. Tapi akhirnya kamu bisa melawan insecure kamu Iya. karena gimana tuh? Apa sih yang bikin kamu terdorong banget? Mungkin karena support dari mama sama papa. Hmm. Terus karena apa ya? Kayak Cika mikir, kamu berharga di mata kamu berharga di matamu dan kamu berharga juga di mata orang kayak gitu. Oh iya dong, akhirnya hilang lah insecure kamu itu ya. Iya. Oh keren nih ya. Oke, kalau Moreno sendiri gimana nih? Dari step by step awalnya banget. Itu kapan? Step awalnya itu ya dari teman terus orang tua juga mendukung lebih gitu. Sudah gitu, jadi Moreno masuk duta dan ya bisa. Oh iya. Jadi setiap tahapan itu berarti ada kayak administrasi dulu gitu-gitu ya? Iya. Ntar lulus masuk lagi ke tahap selanjutnya gitu kan berarti ya. bener-bener. Oh iya. Nah untuk fase karantina yang sekarang lagi karantina nih berarti fase karantina sudah belum ya? Udah grand Sudah. final. Oh udah grand final. Iya. Kapan? Tanggal 9 kemarin. Tanggal 9 kemarin Oh di PTC. baiklah. Oh di BTC ya? Ih, kok Iya. nggak ngundang aku biar sekali belanja gitu kan. Oh artis sebenarnya ini memang sudah terpilih banget. I see. Tak kira baru finalis yang nanti akan ada pemilihan selanjutnya ya. Oh iya. Artinya kemarin di PTC nih ya makin ramai dilihat orang ya. Berarti emang dipertontonkan banget di muka umum dong kalian dong ya. Iya, banyak. soalnya. Banyak kan? Oke, apa aja kemarin yang emang ditunjukkan di atas panggung tuh stage? Apakah ada kayak talentnya atau mungkin ya ada kayak sesi udah dapat pertanyaan bla 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 ngejawab gitu loh? Untuk step-stepnya itu ada pertama tuh dari opening, terus opening dance, opening number, terus speech. Speech itu dari seluruh. Oke. Top 6, terus Q&A. Sudah. Baru show lagi. Show lagi. Oh, show lagi semuanya ya show lagi itu atau show- yang udah top 6 gitu? Show top 6 berpasangan. Oh iya. Waduh, keren banget ya teman berdua ya. Udah berasa kayak pemilihan bujang gadis Palembang banget kan ya. Kalau langsung dilihat banyak orang gitu, wah
Sering, keren banget nih. Sebenarnya apresiasi untuk penyelenggara, kayaknya di depan ini penyelenggaranya ya pasti ya. Panitia penyelenggara kayaknya di depan ini deh kan ya. Yang sudah akhirnya show off-nya udah sampai gaungnya udah sampai keluar. Karena kalau zaman dulu banget ya itu kan masih kayak lingkup sekolah aja kan, pas pemilihan masih di halaman sekolah. Tapi ini udah bisa membenahi dan udah bawa ke luar, apalagi di mall tuh udah keren banget. Sebenarnya pengen ngobrol juga sama penyelenggara, tapi pasti nggak mau deh. Mau nggak kalian berdua? Gak mau. Harus dikasih ini di spill dong sama teman Pro 2 juga gitu kan ya. Alright, nah teman Pro 2 itu seru banget ya. Kita baru sedikit aja nih mengulik tentang mereka berdua ya. Yang jelas mereka ini adalah duta SMK Negeri 5 Palembang ya. Jadi finalis putri dan putranya yang kita ajakin ngobrol. Kalau kamu pengen banget untuk nanya, partisipasi juga bareng mereka boleh banget, silakan WhatsApp ya di 0857 2-nya 5 kali 916 atau bisa langsung aja juga nih ke live chat kita ya di YouTube channel RRI Palembang. Yaudah kita break bentar ya, dengerin ini dulu ya. Dan kelar ini teman Pro 2 kita bakal balik lagi masih di Sore Ceria. Where am I supposed to be? Washed up, pushed out, or on my feet. Tell me, is this a dream, or am I stuck in a movie scene? Lately, I'm spinning away so crazy. So baby, just take me. I think I'm caught up in the way I feel about you. I don't know how I can be so drawn into you. I think I'm falling into you. I think I'm caught up in the wave of you, of you. Oh, upside down, I'm tiptoeing undersea, lost and found. I hide in the memory, crossing lines. Am I gonna make it to the other side, or do I have to chase it? Oh, I speak loud but don't hear my voice. 10 feet down doesn't feel like choice. Hanging on to the words you say, but every time I listen I just hear white noise. And all I see are these flashing lights. Can't hold on while they're passing by. How many wrongs does it take to right? How many wrongs does it take to right? Daily, lately, I'm spinning around so crazy. So baby, just take me. I think I'm caught up in the way I feel about you. I don't know how I can be so drawn into you. I think I'm falling into you. I think I'm caught up in the wave of you, of you. Daily, lately, I'm spinning around so crazy. So baby, just take me. Daily, lately, I'm spinning around so crazy. So baby, just take me. I think I'm caught up in the way I feel about you. I don't know how I can be so drawn into you. I think I'm falling into you. I think I'm caught up in the wave of you, of you. Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2 hours later. Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar. Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu tidak menunda pekerjaan serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas. Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya? Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya. Oh ya, apa tuh? Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya. Oh iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya. Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir. Emang maknanya apa? Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian. Kalau Monaco? Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan. Ternyata beda ya, aku baru paham nih. Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri. Pro 2 FM, Teman terbaik kamu. teman terbaik kamu. Pro 2. Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertumpu. Baik jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Di dunia tipu-tipu, ku bisa rasanya tak denganmu. Tanpa banyak unai-unu, ku bisa rasa aman selalu. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Lelucon aneh tiap hari, ku tertawa tanpa tapi, tetaplah seperti ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata,
Ekspresiin sore hari versi kamu. Pengen istirahat, capek banget seharian. Bete, macet sih. Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres. Dibikin ceria aja. Hah? Emang bisa? Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia. Eksplorasi budaya. Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan. Senja, seru-seruan aja. Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Panasnya. Minum dulu ah. Seger lagi deh. Loh, kok dibuang, Bu? Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga? Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan? Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini? Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu. Ekspresiin sore hari versi kamu. Pengen istirahat, capek banget seharian. Bete, macet sih. Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres. Dibikin ceria aja. Hah? Emang bisa? Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia. Eksplorasi budaya. Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan. Senja, seru-seruan aja. Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Yes, sekarang balik lagi, kita masih bakal ngobrol lagi sama tamu spesialnya kita yang ada di studio Pro 2 FM ya. Masih bareng Moreno dan juga Cika. Hai. Masih banyak semangat dong buat cerita-cerita ya. Oke, kita pengen tanya dong, pengen tahu sebenarnya cita-cita kalian berdua ini pengen jadi apa sih? Moreno dulu deh. Oke, Moreno dulu sudah pengen punya cita-cita. Dulu ETK tuh sudah pengen cita-cita jadi astronot. Oh, sama kayak aku tuh, kalau cita-cita kayak gitu kan astronot lah gitu loh. Kemudian? Cuman sudah naik SD gitu pengen jadi YouTuber karena faktor YouTube. Oh gitu ya. Kemudian sekarang masih pengen jadi YouTuber juga? Sekarang sih kayaknya enggak. Cuman kayaknya untuk fokus dunia kerja. Oh iya baiklah ya. Kalau Cika gimana? Kalau dulu kecil cita-citanya pengen jadi polwan sampai ke SD kelas 6. Tapi pas SMP rubah lagi pengen pengen jadi perawat dan itu terwujud waktu itu sebelum pindah ke SMK 5. Cika pernah masuk ke sekolah perawat dulu. Tapi akhirnya putus dan pindah ke SMK Negeri 5 dan sekarang cita-citanya pengen lanjut ke polisi lagi. Poluan lagi. Gimana ceritanya bisa gabung di perawat tuh? Wah, terus kemudian ketika udah nyampe ke step itu kenapa jadi nggak jadi tuh? Langsung berubah cita-cita lagi. Kenapa berubah cita-citanya? Udah merasakan bagaimana jadi perawat kah gitu? Jadi waktu itu didaftarin ke sekolah itu sekitaran bulan 3 daftarnya. Terus diterima karena sudah lulus semua tes dan di situ Cika benar-benar senang kan karena diterima dan mungkin
ini awal dari cita-citaku nih gitu. Terus pas pas sudah mulai aktif dan mau mulai masuk praktek, di situ mama langsung bilang, Kak kayaknya kamu stop dulu aja deh di keperawatan. Terus kayak mikir why kayak gitu kan, kenapa? Mama bilang iya karena mungkin sekolahnya terlalu jauh, nanti kamu nggak fokus juga karena sekolahnya jauh, nggak fokus belajar pas sampai di sekolah, dan terus tuh juga uang biayanya itu mahal gitu. Ya udahlah, Cika sebagai anak tadi pasrah aja kan. Jadi dipindahin ke SMK Negeri 5 dan Cika pikir PSPT itu juga dulu sama ada sangkutannya sama perawat. Oh, iya. Tapi ternyata enggak. Ternyata enggak ya. Beda banget ya, ini lebih ke public speaking segala macam dibilang gitu kan. Oh, berarti kamu memang pindahan dari situ ya sekolahnya, baru ke SMK 5 ini. Kelas berapa kemarin? 1 ya? Kok 1 sih? Ih, bahasa aku banget zaman lama banget soal 1. Kelas berapa kemarin waktu di ini? Berarti di perawat itu? Masih kelas 10 sama. Oh, kelas 10 sama ya, benar. Berarti artinya pindah ke sini kelas 10 juga di SMK Negeri 5. Ya gitu deh ya teman Pro 2. Jadi akhirnya ketika beralih ke SMK 5 kembali pengen jadi seorang poluan. Cie. Oke, boleh dong ya bercita-cita, kenapa enggak nih. Nah sekarang kita pengen tanya Moreno sama Cika ini sendiri, kan pribadi awalnya kan pemalu gitu kan, nggak mau ngomong dan lain sebagainya, agak-agak kalau nggak ditanya nggak akan jawab gitu kan ya. Bagaimana akhirnya kalian berdua bisa membentuk rasa percaya diri? Itu kan nggak gampang nih, apalagi yang basically orangnya sebenarnya pemalu dan pendiam gitu loh, tiba-tiba harus gabung di ini, terus di depan umum juga kemarin gitu kan ya. Ngebentuk PD-nya tuh gimana sih kira-kira Moreno? Faktor support dari orang tua, dari temen juga gitu ada. YouTube juga itu ngebantu dari tutorial public speaking. Oh iya. Sampai saat ini juga tuh kan pas ada hari ada acara gitu dari radio, cara public speaking yang benar tuh gimana. Jadi Moreno bisa gitu. Oh, berarti bener-bener membantu banget ya kamu kayak yang browsing gitu kan, nonton-nonton di YouTube segala macam. Justru itu yang guru kamu banget sebenarnya kalau bisa dibilang kan. Gimana caranya biar nggak gugup, ya nggak sih gitu kan ya ketika di depan umum dan lain-lain. Wah keren ini ya. Dan itu kamu lakukan emang ketika kamu menjadi finalis kemarin gitu kan? Atau memang sebelum-sebelum memang kamu tuh pengen tahu banyak sih untuk biar nggak minder, nggak malu segala macam gitu loh? Iya, dari sebelum-sebelumnya juga sudah pernah pengen public speaking gitu. Oh, bukan karena ikutan ini doang berarti kan? Bukan. Oh dari iya. pengen jadi YouTuber gitu, untuk coba-coba dulu. Kalau gagal ya udah, kalau berhasil lanjutin gitu. Oh iya. Wah, ternyata ya gurunya ya sekarang banyak sih di Mbah Google juga di belajarnya. Iya kan ya. Oke, kalau Cika gimana sih? Kamu termasuk orang yang agak susah untuk membentuk percaya diri nggak nih kira-kira nih kalau di depan umum? Enggak ya? Karena udah terbiasa mungkin dari kegiatan-kegiatan gereja juga sering tampil, dance, dan mungkin juga salah satu faktor pendukungnya itu jurusan. Karena jurusan Cika kan kayak public speaking, benar. reporter. Jadi emang kayak harus tertuju di depan kamera dan harus tampil percaya diri, mungkin dari situ. Oh iya. Emang udah pernah ya, terbiasa juga sih kalau aku bilang yang tampil gitu ya. Jadi bukan hal yang baru ini buat Cika gitu loh teman Pro 2. Tapi pernah gak sih atau kemarin ketika beberapa kan udah berstep dari step nih ya, dari step awal sampai dengan akhir kemarin pas grand final gitu, ada gak sih fase dimana kalian tuh melakukan kesalahan sebenarnya? Salah ngomong kek atau salah bersikap kek, atau semuanya lurus-lurus aja sebenarnya? Kayak ada aja sih salah sikap pas karantina, prepare-nya, seperti attitude-nya tiba-tiba meledak gitu, salah langkah gitu. Jadi itu pas kapan tuh karantina? Pas karantina. Kenapa tuh? Gimana ceritanya? Gak tahu juga ya, tiba-tiba aja attitude-nya gak enak gitu. Lagi bad mood mungkin gitu ya. Oh, kaitan sama mood juga ya. Terus kamu rada-rada berubah gitu kah? Atau gimana nih kira-kira? Iya, rada-rada berubah gitu abis gara-gara attitude pas hari itu meledak, berubah gitu. Besokannya enggak lagi gitu. Oh, cepat-cepat introspeksi juga gitu ya ternyata kan. Tapi teman-teman di sekitar kamu ngerasain juga sih. Ngerasain ya pasti kayaknya ya. Kenapa nih Moreno berubah ini kan tiba-tiba kan? Oke, kalau Cika, pernah nggak sih ngerasa dalam step by step ada aku kayaknya salah deh di sini tadi gitu loh? Sering. Oh, sering banyak ya ternyata. Iya, sering. Di mana pas kapan tuh? Waktu catwalk
Karena di situ kayak Cika banyak dibilangin, lu terlalu over lu jalannya kayak gini kayak gini. Mungkin dari situ Cika introspeksi dan yaudah Cika benerin cara jalannya dan di situ kayak kita tuh setiap harinya pas karantina tuh buat 1 bintang dan bintang itu tuh fungsinya kayak siapa aja yang bagus di karantina itu yang dikasih bintang. Jadi mulai dari situ kayak Cika harus kejar bintang itu, harus dapet dalam 1 hari itu harus dapet dan puji Tuhannya dapet terus kayak gitu. Karena gitu. iya mulai dari introspeksi diri tuh kan, jadi Cika dapetin dan Cika kejar lagi dan puji Tuhan hasilnya Cika dapet the winner. Wah, keren. Ini ngumpulin bintang nih kayaknya nih. Ngumpulin bintang, nah akhirnya jadi bintang beneran gitu kan ya. Mendapatkan predikat winnernya gitu loh teman Pro 2. Wah, ini keren banget sih. Siapa sih yang paling mendukung dan kayak support terkuat banget yang kalian rasain? Pasti kan banyak nih sebenarnya, tapi yang paling kuat banget gitu loh. Yang memberikan dukungan luar biasa. Orang tua. Orang tua, pasti dong. Jessica? Orang tua juga, tapi lebih ke mama. Mama ya, iya benar. Ada nggak sih sama mama dikasih kayak semacam pembekalan tanda kutip, nah nanti kamu gini ya, gini loh gitu loh. Ada, pasti gitu ya. Iya. Apa aja yang ditanamkan sama mama tuh, yang kamu berasa banget? Mama pernah bilang kalau misalnya kamu sudah sukses nanti tetaplah jadi orang yang rendah hati, kayak jangan apa yang kamu dapat, pangkat apapun yang kamu dapat, jangan pernah sombong kayak gitu. Lihat orang yang di belakang kamu, yang di bawah kamu, yang di samping kamu, pokoknya kamu harus peduli dan tetap jadi Cika yang mama kenal. Woi, aduh mama luar biasa, iya. Kalau Moreno pesan apa yang kamu mau ingat banget? Untuk pesannya sendiri sama sih seperti Cika. Mama juga, atau memang dua-duanya nih orang tua, memang dua-duanya ya banget ya ini ya. Dua-duanya gitu. Udah support dari awal gitu, dari SD pun juga udah support gitu. Tapi kalian berdua pernah nggak sih ngebayangin kalau akhirnya bakal ikutan kayak gini, kompetisi ini dan akhirnya bakal menjadi duta SMK 5 gitu loh. Basically memang orangnya kayaknya dibilang pendiam tadi kan. Pernah nggak Bang bermimpi dulunya, aduh ntar next time aku pengennya kayak gini deh gitu loh? Pernah? Oh emang udah pernah gitu ya, memimpikan hal seperti ini ya? Emang sudah. Oh wow, makanya udah banyak-banyak nonton YouTube tadi dibilang kan. Karena udah prepare dari jauh-jauh hari ya gitu kan. Kalau Jessica, Cika sendiri gimana? Memang pernah gak sih ngebayangin bakal ke step kayak gini? Enggak. Oh enggak? Enggak. Wah dia kayak berasa dreams come true aja gitu ya. Kenapa kamu emang gak berani memimpikannya aja kayak aduh kayaknya enggak deh gitu loh? Ya, karena rasa insecure duluan tadi. Oh benar. Karena ya. temen juga ada yang ikut model-model kayak gitu kan, jadi kayak gue nggak bisa dijadi kayak lu kayak gitu, tapi akhirnya kayak ini hasilnya yang gue dapet kayak gitu. Wow, itu teman-teman yang kayak model segala macam ikutan juga kemarin di gini SMK 5 nih dutanya, ikutan juga? Oh gitu ya. Sebenarnya pesaing-pesaingnya lumayan tangguh ya kalau dibilang ya gitu kan. Dan kalian bisa menyingkirkannya. Ciela luar biasa, menyingkirkan kejem banget bahasa Resti. Maksudnya jadi yang best of the best lah gitu kan. Semuanya pasti baik tapi mereka yang best of the best gitu aja sih teman Pro 2 ya. Tapi kalian memandang teman-teman sesama finalis kemarin itu seperti apa sih? Ini rival nih gitu atau mungkin enggak ini partner nih gitu loh? Netral Netral aja. Netral gitu. Gak ada yang menang, gak ada yang kalah. Oh iya. Jadi kayak kalaupun menang bonus lah sebenarnya gitu ya. Bukan berarti kamu ngerasa lebih baik dari mereka, enggak juga. Enggak lebih, enggak kurang. Oh baiklah. Cika gimana? Sama kayak ini tuh cuman sebagai apa ya? Sebagai identitas kayak aku menang kayak itu, tapi pas kumpul tuh ya udah ngereong lagi kayak biasa-biasa. Nggak berubah kan sejak jadi duta yang tiba-tiba jaim misalnya gitu nggak sih? Enggak ya? Enggak, tapi tetap seperti dulu. Sifat-sifat dutanya tetap dibawa kalau misalnya mereka lagi ngeselin kayak jadi Cika kayak di sini kan Cika jadi the winner dan di situ punya kayak rasa kepemimpinan. Di situ Cika kayak sering negur, jangan kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Sifat-sifat dutanya tuh kebawa. Iya. Tapi iya sama Marina juga. Tapi iya bener banget ya. Merasa kayak ada tanggung jawab moral sendiri kayaknya ya setelah jadi duta gitu kan ya. Nggak mungkin ikut teman yang ngereok semua gitu ya. Ikutan juga. Enggak ya. Enggak pasti. Berarti memang bener ada kayak merasa tanggung jawab moral tadi ya sejak jadi duta itu seperti apa. Wow. Tapi punya visi atau misi nggak sih sebenarnya kalian pengen membawa SMK 5 seperti apa ke depan atau pengen banget mewakili teman-teman sekolah gitu kan ya. Seperti wujud atau sosok seperti apa misalnya. Visi dan misi khusus kalian ada nggak nih kira-kira? Punya.
Visi Moreno sendiri itu pengen duta SMK Negeri 5 atau SMK Negeri 5 tuh terkenal, bukan dari satu provinsi. Cuman gitu. Harus gitu. banyak effort. Oh, oke. Dan kalau bisa memang terkenal dan dikenal dimanapun juga gitu kan ya. Wow, amin mudah-mudahan ya. Dan kamu akan mengusahakan ke arah sana pasti ya, langkahnya kamu ya. Oke, kalau Cika gimana nih? Cika pengennya nanti kayak ngadirin the next generation duta SMK Negeri 5 Palembang yang nantinya tuh mereka kayak bisa berpikir kritis, aktif, inovatif dan kayak bisa nuangin ide-ide mereka tanpa rasa malu dan bisa juga membawa nama Duta SMK Negeri 5 dikenal oleh banyak orang dan dapat apresiasi banyak dari orang juga. Oh iya, luar biasa nih. Emang duta banget lah ya kalian berdua ini ya. Oke, kita langsung baca WhatsApp yang udah masuk dulu nih. Ini ada WhatsApp dari teman Pro 2 ya di 0857 2-nya 5 kali 916. Selamat sore Duta SMK Negeri 5. Wah, salam kenal ya. Katanya kayak gitu nih. Oke, kemarin ketika melalui babak-babak yang ada pernah nggak atau ada salah apa nggak? Oh tadi udah dijawab sebenarnya ya. Sudah. Tapi ada nggak nih? Tapi udah dibilang tadi ada sudah ya. Sudah. Oke, kalau ada apa? Mungkin dia baru stay tune. Tadi kalau si Moreno kalau nggak salah, kamu ngerasa tiba-tiba bad mood ya? Benar. Tapi kalau di stage nggak? Di pas panggung nggak ada? Enggak, sudah pede. Mulus banget ya semuanya. Wah. Berkat doa juga. Oh berkat doa. Wah bener nih, kekuatan doa tuh memang ada lah ya, berasa banget gitu kan ya. Oke, kalau Cika tadi sebenarnya sudah ada juga kan. Tapi kalau di stage gimana nih? Nggak apa ya? Pas grand finalnya aman, lancar banget gitu ya? Lancar. Sebenarnya ada rasa grogi tapi pas udah lihat orang-orang terutama lihat mama kayak yaudah jalan kayak gitu. Wih, aduh luar biasa. Terharu aku kayaknya ya, bisa dibayangkan. Kita tuh kayak ketika di stage ngelihat orang yang memang support kita banget, yang kita sayang banget tuh kayak ada kekuatan lebih gitu kan. Nah itu yang mereka rasain tuh teman Pro 2. Jadi gitu ya. Pertanyaan selanjutnya ini dari mana ya? Allah kok ketutup. Oh iya, selamat sore dari Dedi di Skip. Salam kenal ya katanya. Boleh tahu dong bakatnya di mana? Bakatnya apa aja kemarin? Ada show of talent gak sih kemarin? Ada. Apa tuh kalau Moreno? Kalau Moreno sendiri dulunya pengen acting. Show kemarin. Tapi nggak dibolehin gitu soalnya acting tuh perlu support lainnya. Cuman Moreno ganti gitu ke pidato. Oh pidato, bahasa Indonesia, pidato ya. Oke, kalau Cika? Dance. Wih, iya dong. Emang dia di situ gede-gedenya di dance soalnya ya, gitu. Pasti banget gitu loh ya. Oke, ketika unjuk bakat ada salah nggak? Nggak ada ya tadi ya? Ada sih. Ada. Oh ada. Oh pas pidato ada salah ngomong atau gimana kira-kira? Kayaknya salah semua sih. Soalnya prepare-nya itu nggak dari jauh-jauh hari. Oh dari gitu. Satu hari itu karena kamu berubah ini ya, yang tadi pengen acting tiba berubah jadi pidato ya. Bener. Oh mungkin gitu. Tapi gimana ceritanya walaupun kamu salah tapi kamu tetap keren kelihatannya. Mungkin kamu yang nggak menunjukkan kesalahan kamu, nggak kelihatan sama orang kamu salah atau gimana nih? Tetap pede sih. Tetap pede aja ya. Gitu. Jadi pas salah kamu langsung terus aja gitu ya atau gimana? Terobos terus sampai akhirnya selesai itu turun. Woi, yang penting tepuk tangan yang rame tetap ngerasa kamu bikin pede gitu kan ya. Gitu ya teman Pro 2. Kalau Cika gimana nih? Kalau dari gerakan pas dance tuh mungkin ada beberapa yang keliru, tapi langsung Cika kayak yang dari bagian 2 terus Cika masukin ke bagian 1 supaya nggak kelihatan banget salahnya. Dan gitu. Orang nggak nge pasti ya. Iya. Karena dia juga kan nggak tahu itu dance apa. Makanya pasti gitu deh kan. Itu enaknya tuh kalau orang nggak tahu kan pasti dikira improve aja. Sebenarnya salah sih, lupa gitu kan. Tapi itu karena berkat PD juga kan. Iya. Coba kalau saya tiba-tiba minder kelihatan salah, nah itu yang kelihatan banget kan, yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Gimana sih cara mengasahnya? Ini kan pasti kayaknya kalau dibilang butuh jam terbang, iya juga sih. Tapi tiba-tiba kok ada dari bawah PD aja gitu loh. Kesulitan nggak sebenarnya nih? Enggak, karena Cika kan udah biasa. Bener. Udah terlatih lah kayak gitu untuk nambah-nambahin gerakan sendiri yang sesuai dan cocok untuk lagunya kayak gitu. Jadi nggak susah lagi. Oh ini jam terbang nih emang. Iya. Ini bener ya, jam terbang tuh menentukan banget ya, karena emang Cika udah biasa ngedance, biasa dilihat orang gitu kan di tempat umum, kayaknya nggak ada yang aneh deh gitu kan ya. Ini jam terbang nih. Oke. Jadi gitu nih ceritanya ya. Dedi terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang masuk nih.
Oh, ini dia nih dari Anwar di Kalidoni. Wah, yang jago acting, coba dong dikasih peran dulu nih. Aku pengen banget dengerin. Oh, kamu perannya jadi apa nih pura-puranya? Bisa kayaknya peran jadi drama-drama gitu bisa. Oke, gitu. kamu lebih nyaman yang antagonis atau protagonis sih? Penjahatnya atau anak mudo kalau orang bilang kan? Apa ya kalau buat Moreno sendiri itu kayaknya antagonis deh. Oh, antagonis. Emang kenapa ya? Kayak aku juga suka lah kalau yang antagonis gitu loh. Kayak lebih tertantang aja gitu kan kalau kayak lebih antagonis. tertantang gitu. Iya kan? Coba pura-pura jadi apa nih? Berdua coba Cika. Lo kok nggak? Okay. Dia bohong putih, kamu bohong bombay, oh bukan? Jangan. salah. Coba Moreno. Oke. Lu kalau emang mau bayar tuh jangan tunda-tunda dong. Harusnya sekarang tuh kamu bisa buat bayarnya gitu. Ya gimana Kak, saya kan gak ada uang. Ya saya kan nggak mau tahu gitu. Kamu harus bayar, terus kamu harus sekarang gitu. Gak bisa ditunda-tunda lagi. Ya, saya gak ada uang Kak, masa saya harus minjem sih? Ya saya gak mau tahu. Kamu harus minjem kayak atau apa itu. Ya udah deh, ntar saya usahain ya Kak ya. Makasih Kak. Ya sama-sama. Dia jiwa rentenirnya luar banget. Yeay, waduh. Kamu ya, ini sambil bawa golok nih kamu kalau nggak bayar gitu. Sambil bawa golok nih harusnya nih kayaknya. Waduh. Itu kamu dapat jiwa teater ya aku katakan, dari mana sih kira-kira? Dari TV. Oh, karena kamu suka nonton. Wow, dia orangnya memang ini kayaknya menghayati semuanya ya. Kalau dia nonton di YouTube langsung masuk ilmunya, nonton TV juga langsung masuk ilmunya gitu ya. Kenapa kamu suka banget di berakting tiba-tiba? Memang next time pengen jadi aktor gitu misalnya? Kalau jadi aktor kayaknya kurang. Gitu. Cuman kalau buat pageant atau duta itu bisa. Oh iya, dan pasti memang hobi kamu juga kayaknya kesana ya, gitu kan ya. Aktor namanya public speaking juga itu udah bisa. Oh jadi, iya. Pengen aja gitu. Oh iya benar. Tapi emang kamu nggak pengen mengasahnya untuk hal yang lebih jauh lagi gitu loh, bergabung sama kayak komunitas misalnya, enggak juga? Enggak. Pokoknya untuk ini aja kayak gini aja ya, memang ya gitu kan ya. Netral gitu. Netral aja. Tapi kamu nggak sayang tuh, maksudnya bakatnya emang ada sih kayaknya kesana gitu loh. Emang nggak mau kamu kembangin? Enggak. Kan bukan passionnya juga kali ya. Iya sih, emang kalau bukan passion nggak bisa maksa juga gitu kan ya. Kalau Cika, kamu bagus loh jadi yang teraniaya kayak bawang putih. Dia bawang bombay ya, kamu bawang putihnya kan. Kamu juga nggak mau menekuni lebih jauh? Pengen sih. Pengen. Kalau ada peluang, Cika pengen pengen ke Poluan tapi sekalian ke dunia pageant juga kayak gitu. Jadi ada sampingan. Oh iya, bisa dong. Amin. Gitu kan ya, amin. Wah keren banget ya mereka berdua, teman Pro 2. Jadi memang udah kelihatan bakat-bakatnya, ini bukan bakat terpendam, ini bakat yang sudah ditunjukkan ya. Wah luar biasa banget. Kalau respon dari pihak sekolah sendiri gimana sih? Apalagi kan udah terpilih, ini duta SMK 5 nih gitu kan ya, yang mengharumkan nama SMK 5 ke depannya pasti. Gimana nih kalau dari pihak sekolah, respon mungkin kepala sekolah, guru-guru gitu loh? Seneng, terus banyak apresiasinya juga gitu. Oh iya ya, berasa nggak sih kalau di kelas tiba-tiba aduh gitu lah. Tapi iya. Berasa banget gitu. Banget kan. Banyak yang ngomongin gitu. Oh. Dimulai dari teman, bukan teman juga, terus kakak kelas. Banyak yang ngomongin. Waduh, luar biasa. Tapi tetap rendah hati. Intinya, tetap dong ya. Netral gitu, tetap jiwa kedamaian. Iya benar banget. Jadi nggak tiba-tiba milih-milih teman nggak juga kan? Waduh. Kalau Cika gimana nih yang kamu rasakan? Kalau dari guru dan kepala sekolah sih sebenarnya responnya pada baik semua dan ya mereka mungkin kayak seneng juga kayak gitu. Tapi kalau mungkin dari sebagian orang kayak iri. Oh iya kelihatan sih pasti kan. Pernah Cika jalan ke kantin terus diliatin kayak dari atas sampai bawah, kayak langsung Cika bilang, kenapa liatin? Gak bisa ya jadi kayak aku. Iri ya kayak gitu, dia langsung diem. Oh iya, pasti itu adalah haters kamu sebenarnya. Biasa kan kalau kita ada hatersnya aja kan.
Ya ampun, itu biasanya cewek-cewek yang berapa orang yang kalau ngumpul, lihat tuh Cika gitu kan. Iya, betul. Iya kan gitu kan. Bener. Mungkin Moreno ngerasa juga gak sih ada yang aduh kayaknya berasa gue diliatin deh sama Bener, orang. itu Iya juga kan? bukan dari perempuan juga, tuh laki-laki ada. Oh laki-laki loh, ternyata cowok sirikan juga nih, karena cewek-cewek dong yang suka sirikan ya. Ada gitu. Ada ya, aduh. Tapi gimana nih dengan menghadapi, itu kayak tantangan kan buat kalian pasti. Gimana kalian menghadapi orang-orang yang dibilang kutipnya haters lah ya katakan ya, karena gak semua orang dukung kita kan. Gimana kalau kalian menghadapinya? Kalau Moreno sih bawa happy aja gitu. Juga kan nggak ngaruh sama Moreno juga gitu. Mental Moreno tuh udah kayak baja lah gitu. Wih, Jadi asik. bawaannya happy aja gitu. Wow, gitu tapi Nggak usah nggak juga dimusuhin. Enggak. Tetap Tetep biasa ditemenin, aja, iya. ditemenin. Ya, cuman cukup tahu lah ya kita gitu, oh berarti nih orang kayak gini nih kayaknya nih ya. Iya, Cuma cukup tetap tahu. ditemenin aja ya. Kalau Cika gimana menghadapin orang-orang kayak gini nih, Cik? Diem, sebenarnya diem juga sih benar, tapi jangan didiemin juga kayak gitu. Jangan terlalu didiemin, karena kalau terlalu didiemin Cika kadang lihat mereka selalu ngelunjak gitu. Iya, memang kalau cewek-cewek kan lebih ekstrim biasa dari kalau yang Iya. cowok kayak nggak terlalu kan ya. Benar. Cewek-cewek kan lebih ekstrim kan. Jadi kamu gimana nih cara menghadapi mereka nih biasanya? Ya udah dibawa santai kayak gitu. Berarti Cika selalu berpikiran kalau mereka selalu ngina Cika selalu berpikiran berarti kau udah bisa jadi aku itu. Iya bener, iya sih. Biasanya suka ngejelek-jelekin ya berarti nggak bisa kayak kita kan gitu kan ya. Nggak bisa sebagus kamu ya dijelek-jelekin aja deh gitu kan. Wow. Tapi dengan mereka kamu tetap temenan tapi cukup tahu aja kayak yang tadi, nggak dimusuhin juga. Enggak Enggak juga ya? gitu. Tetap profesional. Woi, iya dong ya. Wow, memang kadang-kadang gitu nih. Ini suka duka juga ya menyandang gelar duta ya. Maksudnya sukanya banyak tapi dukanya ada juga kan. Karena yang sering ada aja, yang nggak suka ada aja gitu kan ya. Oke deh. Tapi ada yang misalnya kedengar di telinga nggak sih? Si Anu ngomongin kamu tuh misalnya. Ada nggak yang sampai kedengeran sampai sekarang gitu loh? Ada. Ada, Cika udah dapat aja kayaknya. Iya ada. Udah dapat ya omongan kayak gitu ya. Malah di depan mata dia ngomong. Oh, Iya. ngomong langsung maksudnya? Iya, dia waktu itu pernah ngomong kayak pas pertama kali Cika ngambil formulir dia ngomong kayak gini. Kan lu kan gak cantik, lu gak putih, lu gak tinggi, ngapain ikut duta, mending mundur kayak gitu. Dia langsung hina fisik. Wow, Tapi- aduh, gak bisa dibiarkan sih. Udah body swimming gitu. Iya, lu bener. Tapi pas Kamisnya Cika masuk sekolah, Cika pakai selempang, kayak dia diem, kayak Cika nunjukin. Ini hasil katoan kau nah, kayak itu. Cika langsung ngomong kayak Iya. Aku bayar nih ya omongan kamu Iya. kemarin gitu kan. Oh, iya. Bener. Wow, ternyata bisa membuktikan ya. Ini kalian berdua nyebelin deh. Kakak-kakaknya nyebelin deh. Karena aku mau ketawa juga. Oke deh. Gimana sih kakak kalian berdua nih? Ini sebelumnya ini duta-duta kalian sebelumnya ya pasti kan. Kasih komen deh buat kakak-kakak langsung jaim ya. Kalian memandang bagaimana kakak kalian berdua ini? Ini sebelumnya nih menyandang gelar sebelumnya pakai sebelumnya nih. Keren kak. Oh keren. Keren. Terus lucu orangnya. Emang lucu ya Pribadinya kelihatan lucu sih. kak. Oh kelihatan sih dia lucu kayaknya ya. Tapi emang aslinya kayak gini berarti. Suka senyum-senyum Iya. gitu ya orangnya ya. Cie, emang gak sombong ya? Enggak. Asik deh. Ya udah nih, ini luar biasa banget nih teman Pro 2 ya kalau kita bilang, dan mau kasih aplaus luar biasa buat Duta SMK Negeri 5. Makasih. Wow, keren banget nih ya. Sebelum kita akhiri obrolan kita yang seru banget sore ini, pesan apa sih yang pengen banget kalian sampaikan ke teman Pro 2 nih? Biar bisa kayak kalian dong berprestasi, percaya diri pasti. Moreno nih. Tetap jaga keyakinan gitu. Pengen apa gitu harus tetap majuin gitu. Jangan mundur. Oke, pokoknya Karena maju waktu ada terus. lemas. Nah, itu kuncinya teman Pro 2 ya. Waktu ada lemas. Ada Instagram? Ada. Kasih tahu dong sama teman Pro 2. Moreno, M-nya 2 kali, underscore Moza, Z-nya 2 kali. Jadi Moreno gitu ya, Moreno, M-nya 2 kali. Oke. Underscore Moza, Z-nya 2 kali. Oh, Moza. Itu nama kayaknya bukan nama asli kamu. Oh, benar ya, Moreno Moza Pratama. Baiklah. Jadi boleh deh teman Pro 2 dikepoin, jangan cuma kepo doang gitu loh, follow sekalian ya. Boleh. Oke, sekarang Cika. Pesannya apa sih yang pengen disampaikan? Tetap semangat kalau misalnya pengen ikut ajang-ajang yang kayak gini. Kita nggak perlu jadi kayak orang-orang, nggak perlu cantik, nggak perlu putih, nggak perlu tinggi. Yang penting kita percaya diri dan selalu ingat kalau misalnya
lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Oke. Wah, ini kata kuncinya keren-keren banget sih mereka ya. Lakukan terbaik deh pokoknya. Sekarang Instagramnya Cika deh. Cika_Nova. Cikanya C-I-K-A. CHIKA_NOV-nya 2A habis itu. Oh, Nova. Ini suka yang double tadi Moza, ini Nova gitu. Luar biasa. Oke, thank you banget Cika dan Moreno. Wow, Duta SMK Negeri 5 Palembang yang udah berbagi banyak hal ya teman Pro 2, bagi pengalaman seru. Dari yang seneng sampai yang sedih semua udah dibahas di sini ya. Yang pasti mudah-mudahan sukses, tercapai cita-citanya tadi kan. Dan sehat selalu, bisa mengharumkan nama SMK Negeri 5. Amin. Oke, thank you dan terima kasih buat kakak-kakak berdua ya yang super lucu. Ih, cubit nanti. Makasih semuanya. Dadah. Dadah. Wow, seru banget ya teman Pro 2. Kita udah ngobrol nih bareng Duta SMK Negeri 5 Palembang buat hari ini di Sore Ceria. Jadi besok kira-kira bakal ngobrol sama siapa lagi di Sore Ceria? Kamu bakal tahu jawaban yang terus stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan Resti Chandra masih bakal terus nemenin kamu di Sore Ceria buat edisi hari ini. So, jangan kemana-mana dong. Terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.